ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah menjadikan kita salah satu di antara hamba-Nya yang eksklusif, ya, eksklusif dengan rahmat dan juga taufik-Nya, sehingga kita tetap bisa istiqomah mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasannya dari para ulama. Hidayah Allah tidaklah diperoleh siapa saja, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya sekali lagi, ya, hidayah itu nikmat eksklusif, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang layak. Maka jika antum merasa selama ini masih kurang petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan, maka jangan lupa minta kepada Allah. Ini adalah salah satu kenikmatan terbesar yang tidak mungkin orang bisa selamat dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat tanpa memperolehnya. Baik ikhwas sekalian, kemudian kita juga berharap agar Allah melimpahkan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semoga tersampaikan kepada seluruh pengikut beliau, baik dari kalangan keluarga, sahabat maupun seluruh saudara-saudaranya. Siapa saudara Nabi? Kaum muslimin semua yang datang sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan setia mengikuti serta menghidupkan ajarannya sampai hari kiamat. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, malam hari ini alhamdulillah kita masuk ke pembahasan hadis keberapa? Ke-13. Ini juga hadisnya masih hadis yang pendek, ya, masih merupakan salah satu dari Jawami'u al-Kalim yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan yang ringkas akan tetapi penuh dengan makna. Ungkapan yang pendek akan tetapi begitu berbobot kandungannya. Baik, hadis ke-13 ini adalah hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik bin Nadhr al-Khazraji, ya, al-Ansari. Anas bin Malik. Anas berarti anaknya Pak Malik. Nah, kemudian kakeknya namanya An-Nadhr. Nah, beliau berasal dari kota Madinah. Dan ibunda beliau, ibunda Anas bin Malik, namanya siapa jemaah? Ini salah satu wanita yang tersohor, wanita cerdas dari kalangan sahabat, dan beliau juga menjadi salah satu contoh teladan yang mulia bagi wanita-wanita yang beriman. Siapa kira-kira nama ibunda beliau? Ummu Sulaim. Nah, betul sekali. Ya, jadi ibunda beliau ini dikenal dengan panggilan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim binti Malhan. Nah,
Baik jamaah sekalian, jadi kita tahu bahwasanya ayahanda beliau, ayahanda Anas itu namanya Malik bin Nadhr, dan ibunda beliau bernama Ummu Sulaim. Pertanyaan, apakah kedua orang tuanya masuk Islam? Apakah kedua orang tua Anas ini alias Malik dan Ummu Sulaim dua-duanya masuk Islam? Iya tidak? Tidak tahu ya, atau lupa. Maka yang masuk Islam dari keluarga, atau mohon maaf, yang masuk Islam dari kedua orang tuanya adalah ibunya saja. Sebagaimana ahli sejarah menyebutkan, tatkala keluarga Ummu Sulaim mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Demikian pula ibunda Anas bin Malik ini masuk Islam juga. Akan tetapi suami beliau yang telah menemani beliau sejak zaman jahiliyah, tatkala dikabarkan kepadanya bahwasanya ada dakwah Islam, dakwah yang mulia, ternyata dia enggan untuk menerimanya. Ya, jadi dia tidak mau masuk Islam, bahkan dia sengaja minggat. Dia minggat dari kota Madinah, dia menuju Syam dan akhirnya wafat di sana. Demikian. Jadi Malik bin Nadhr ini ya tidak masuk Islam. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian setelah beliau menjanda alias Ummu Sulaim menjadi seorang janda, maka datanglah seorang pria yang salih yang datang untuk melamarnya. Siapa? Antum nih. Ya salah. Oke. Ya, sahabat yang datang untuk melamarnya adalah Abu Talha. Nanti insya Allah kita akan singgung lagi sedikit tentang beliau. Baik, Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa, Pak? Kenapa demikian? Siapa yang ingat? Apa sebabnya? Anas bin Malik ini sangat dekat dengan Nabi, bahkan disikapi layaknya anak sendiri. Ya. Kenapa kira-kira? Kayaknya masih fokus sama kerjaan hari ini. Ya. Masih belum connect dengan materi kajian yang mungkin pernah didengarkan. Anas bin Malik kenapa kok dekat sekali dengan Nabi? Kenapa? Karena beliau ini adalah pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, beliau terlahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, umurnya sudah 10 tahun, ya. Karena lahirnya 10 tahun sebelum hijrah, berarti Nabi hijrah dia umurnya 10 tahun. Nah, ikhwah sekalian, Anas menceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ja'at bi ummi," ibuku datang bersamaku. Ya. Yakni siapa?
ummi Anas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mamanya Anas ini alias Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa putranya. Antum perhatikan supaya antum syukur kepada Allah. Dulu kondisinya wa qad azzaratni bi nisfi himariha wa raddatni bi nisfihi. Beliau, kata Anas, rela untuk mengorbankan salah satu kerudungnya. Buat apa? Jadi kerudungnya Ummu Sulaim ini dibagi jadi dua. Buat apa? Buat sarungnya satu, buat pakaian atasnya satu. Kalau sekarang mana ada mama-mama harus apa? Merobek, memotong jilbabnya supaya anaknya bisa berpakaian. Tapi Masya Allah, meskipun kondisinya begitu sederhana, Pak, mikirnya Ummu Sulaim ini bagaimana anaknya bisa mengabdi kepada Nabi dan belajar langsung darinya. Kalau orang sekarang mungkin mikirnya misalkan seorang janda punya anak, paling anaknya yang suruh langsung fokus kerjaan, ya. Jarang-jarang seorang wanita janda gak punya suami kemudian apa? Kemudian dia merelakan anaknya yang dia cintai untuk menjadi seorang yang mengabdi kepada orang lain. Demikian, ya, terlepas waktu atau kapannya dinikahi oleh Abu Talha. Baik jemaah sekalian, jadi ini gambaran betapa bertakwanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, sehingga prioritas di dalam pandangan dia tentang masa depan anaknya adalah bagaimana anaknya ini bisa menjadi seorang anak yang bertakwa. Urusan nanti kerjaan bisa sambil belajar, ya, cari pengalaman, dan orang Arab dahulu sudah biasa demikian. Bahkan seperti itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada gengsi kayak sekarang. Kalau dulu kerjanya apa? Gembala kambing, gembala unta. Rasulullah demikian, Pak. Ya. Kalau anak muda sekarang, wah, udah kalah sama gengsinya. Baik, jadi apa kisahnya tadi? Anas bin Malik dibawa oleh ibundanya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pakaian seadanya. Pakaiannya apa? Kerudung mamanya ini dibagi menjadi dua, kemudian apa? Dipakaikan kepada putranya. Ini kondisinya apa? Saking kepepetnya nggak ada pakaian yang lain. Tapi apa? Demi adabnya menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bocil dahulu mungkin ya kemana-mana bebas aja masih. Ya, pakaian terbatas paling yang bawah aja ditutupin. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah ya, berlebih pakaian kita sampai dibuang-buang. Demikian. Jadi kerudungnya dipotong jadi dua, yang satu buat sarung, satu lagi buat pakaian atas. Ridha itu ya agak seperti pakaian kita yang berkancing seperti ini ya, sekedar seperti pakaian ihram mungkin. Demikian. Faqalat Ummu Sulaim pun mengatakan, ya Rasulullah, hada Unais ibni. Wahai Rasulullah, ini Unais, Anas kecil, Unais. Nah, ini contoh apa? Tasghir dalam bahasa Arab. Bisa apa? Memang menggambarkan sesuatu yang cenderung lebih kecil daripada standar, atau juga menunjukkan wujud kesayangan, Pak. Unais berarti Anas kecil yang saya sayangi.
Wahai Rasulullah, ini anak kecil yang saya sayangi. Ibni, dia ini putra saya. Ataituka bihi yakhduka. Saya sengaja membawanya kepada engkau agar dia bisa mengabdi kepadamu, menjadi pelayanmu. Fad'ullaha, maka wahai Rasulullah, tolong doakan dia kepada Allah. Akhirnya apa? Tidak antara doa yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya adalah Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, tolong perbanyaklah harta dia dan juga anak-anaknya. Makanya beliau adalah salah satu sahabat yang dikaruniai Allah umur panjang, ya, sehingga bisa bikin anak yang banyak. Dan beliau hartanya juga mencukupi. Kemudian anak-anaknya dalam riwayat yang berbeda disebutkan sampai 100 lebih, keturunannya itu anak dan anak dari anak alias cucunya. Nah, makanya Anas mengatakan, "Fa wallahi inna mali lakatsir." Demi Allah, hartaku berbanyak, alias tidak pernah kekurangan. Wa inna waladi wa walada waladi, dan sesungguhnya anak saya dan juga cucu saya la yata'adawna ala nahwil mi'ah, kurang lebih jumlahnya 100. Ya, al-yaum, pada saat beliau mengatakan ini atau saat beliau menceritakan hal tersebut. Baik jamaah sekalian, jadi beliau ini luar biasa dekatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang dari sejak umur 10 tahun sampai Rasulullah meninggal, beliau terus mengabdikan diri jadi pelayannya Nabi. Tapi meskipun demikian, pelajaran juga jamaah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun ada orang yang sengaja merendahkan diri kepada beliau sampai membuat dirinya sebagai seorang pembantu kepada beliau, ya, meskipun bukan akad gaji. Kalau sekarang orang jadi pembantu kan apa? Akadnya ijarah kan gitu ya, dapat gaji. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah merendahkannya. Gak sampai seperti kita kadang ngerasanya, oh antum kadang aku kerjakan, berarti apa? Antum layak untuk saya rendahkan, misalkan. Jangan demikian. Ini adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata sebagian ulama, ya, beliau ini bahkan kadang memanggil Anas dengan ya Bunai, seperti itu, wahai putra kecilku, padahal bukan putra kandungnya, nak, gitu ya, anakku dan yang semisalnya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Selain itu juga pelajaran buat mama-mama tadi ya, lihat Ummu Sulaim. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi kebanyakan atau mungkin yang kita tadi katakan kebanyakan, ya, sebagian wanita muslimah sekarang, lihatlah bagaimana beliau tadi. Tatkala suaminya tidak mau masuk Islam dan lebih memilih minggat, beliau tidak mengorbankan agamanya demi tetap bisa dengan suaminya. Nah sekarang Pak, bukan dalam kondisi seperti itu, tak ada tuntutan pernikahan pun sudah dikorbankan agamanya demi mendapatkan seorang pria. Ada dan banyak, ya, akhirnya murtad supaya dapat laki yang disukainya karena fisiknya, karena hartanya, atau yang semisalnya. Dan ini tidak jarang, bahkan alhamdulillah, ya, kalau kita lihat atau ingat-ingat dulu, ya, ada artis-artis yang demikian, dan sayangnya itu tetap saja dijadikan tokoh oleh sebagian kaum muslimin di negeri
negeri kita. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Jadi pelajaran dari beliau apa tadi? Hendaklah seorang wanita muslimah itu istiqomah, tidak sampai mengorbankan agamanya demi dunia, demi laki-laki yang diinginkannya. Baik jamaah sekalian, tema kita mengenai hadis Anas bin Malik ini adalah berkaitan dengan mencintai kebaikan bagi orang lain. Ya. Nah, jemaah sekalian, di dalam Islam, tindakan suka memberi kebaikan kepada orang lain itu tidaklah sebatas akhlak terpuji berupa kedermawanan. Ya. Jadi kalau kita lihat orang ini masya Allah suka ngasih kepada kita, ya, padahal jelas-jelas dia itu juga suka dengan yang dia berikan itu. Maka apa? Itu bukanlah sebatas akhlak yang mulia berupa kedermawanan saja. Dan kita tahu kadang memang ada orang yang tumbuh di lingkungan atau keluarga yang dermawan sehingga biasa kalau ngasih orang. Makanya ada yang punya akhlak bawaan itu dari kecil suka berbagi. Tapi ada yang kayak kita yang harus banyak latihan. Ya, karena apa? Wah, susah sekali melepaskan sesuatu yang kita suka. Nah, di dalam Islam, seseorang yang bertindak suka memberikan kebaikan kepada orang lain itu merupakan cerminan kebersihan hatinya terhadap sesama. Itu yang pertama. Cerminan kebersihan hati. Kok bisa, Pak? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan ketamakan, sehingga hanya apa? Ingin kaya sendiri. Apalagi sampai diisi dengan penyakit hasad dan dengki. Bukan cuma nggak mau ngasih, bahkan lihat orang dikasih oleh orang lain, diberi oleh Allah, dia udah ridho. Itu apa? Ya penyakit hati. Makanya Syekhul Islam itu mengatakan, Pak, mengingatkan kepada kita nih, harus ingat ini apa itu? La yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada satupun tubuh yang bersih dari hasad. Alias setiap manusia ini pasti punya sifat hasad. Walakinnal mu'mina yukhfi wal munafiqu yubdi. Tapi kalau orang beriman, meskipun ada rasa iri di dalam hatinya, dia akan berusaha untuk menutupinya. Sedangkan kalau orang munafik, dia akan sengaja menampakkannya. Kalau sudah hasad iri, munafik itu akan sengaja untuk menampakkan sifat hasad dan dengkinya. Kata beliau, wa anta bi khairin ma katabta al-masyaa'ir as-salibah. Dan engkau, kata beliau, mengingatkan kita akan senantiasa dalam kebaikan selama masih berusaha menyembunyikan perasaan-perasaan yang bisa menjerumuskan. Wajtahadta fi daf'iha, dan selama engkau masih bersungguh-sungguh melawannya. Ingat tadi apa? Setiap orang pasti pernah iri. Tapi kalau muslim disembunyikan, dilawan itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa asta ala tamannil khairi li nafsika wa linnas. Dan engkau akan senantiasa dalam kebaikan kalau engkau terus bersungguh-sungguh berusaha bisa berharap kebaikan baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Itu pasti tetap dalam kondisi baik kita. Karena kalau sudah takluk dengan penyakit hasad, ya, dengki, misalnya apa?
kotor batin kita, kotor pula tindakan kita. Dan kalau sudah demikian, yang murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membuat kita celaka. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Wa awadta nafsaka al-faraqa bi kulli khairin yanzilu aw ni'matin tatajaddad. Dan engkau akan senantiasa tetap dalam kondisi baik tatkala engkau membiasakan dirimu bahagia, senang dengan setiap kebaikan yang Allah turunkan, entah itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Harus dibiasakan memang, Pak, ya. Atau suatu nikmat yang berulang. Demikian. Ya kan, kadang kita sama-sama usaha sama kawan, ya. Kawan kita dapat duluan, kita nggak dapat apa. Sekali coba gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Aduh, sampai nembus jidat. Ya, kawan kita sekali coba langsung dapat, masya Allah. Ya, kadang kita ngiri, ya, berpikir negatif tentang apa? Tentang entah itu kawan kita itu atau bahkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ya. Baik ikhwah sekalian. Makanya contoh nih, di antara yang disebutkan ahlul ilmi, Abdullah bin Abbas itu pernah bilang, "Wallahi inni la asma'u bil ghaithi yanzilu 'alal qaumi fa afrah." Demi Allah, saya itu kalau dengar ada hujan Allah turunkan kepada orang lain, ya, saya bahagia. Kalau misalkan kita di sini, ya, panas, di Kintab bisa panas. Tapi di Telur kawan di Banjarbaru misalnya, oh di sini hujan, alhamdulillah, ya, nyaman, dingin. Tapi di sini kita kepanasan, bahkan mungkin sampai kekeringan. Alhamdulillah nggak pernah, ya, di mana-mana air kita. Baik, Abdullah bin Abbas meskipun nggak dapat jatah hujan pun beliau bahagia, beliau senang meskipun itu diberikan Allah kepada orang lain, ya. Duna antakuna lima'hum salihah wa aghna. Meskipun saya enggak kayak mereka, saya enggak punya gembalahan atau binatang ternak sama sekali, saya enggak punya domba. Ya. Kalau orang punya ternak di padang pasir, ya, enggak ada hujan lama, bahaya enggak? Ya, bahaya. Kambingnya mau minum apa? Untanya mau minum apa? Tapi, ya, gak ada sakit hatinya Abdullah bin Abbas ini meskipun orang lain dapat kebaikan. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, jadi selain gemar memberi itu merupakan akhlak yang mulia, itu juga cerminan kebersihan hati seseorang dari penyakit keburukan kepada orang yang lainnya. Yang ketiga, itu adalah bukti keyakinan terhadap janji Allah. Bukti keyakinan terhadap janji Allah. Antum tentunya ingat tadi kan kita singgung Abu Thalhah. Siapa sih yang nggak tahu kisahnya Abu Thalhah, ya? Sudah tahu semua, makanya nggak usah diceritakan. Tatkala turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan pernah memperoleh surga sampai kalian itu rela mengorbankan sebagian apa yang kalian cinta. Makanya Abu Thalhah kan antum ingat, ya, beliau ini orang kaya, konglomerat, banyak tanahnya, banyak kebunnya. Dan kebun yang paling beliau suka itu namanya Bairuha, ya, dekat dengan Masjid Nabi. Itu sejuknya luar biasa, ada air mengalir di sana. Rasulullah biasa minum di sana, kadang istirahat di sana, masya Allah. Ya, kan senang bisa tinggal di situ. Rasulullah mampir di situ, ya. Tapi ternyata apa? Tatkala beliau dengar ayat ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, betul tidak Allah telah menurunkan ayat ini? Engkau tidak akan memperoleh surga
sampai engkau mengorbankan sebagian dari apa yang engkau cinta. Dan kata beliau, wa inna ahabba mali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai wahai Rasulullah adalah bayruha, ya, maka mulai sekarang, ya, aku serahkan itu kepada engkau, alias aku sedekahkan. Beliau tanya kepada Rasulullah, ini baiknya diapakan? Akhirnya Rasulullah memerintahkan beliau untuk membagikannya kepada kerabatnya yang kekurangan. Ya, demikian. Dan mengenai ayat ini juga ada dua kisah yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kisahnya Umar. Yang kedua kisahnya siapa? Umar bin Khattab. Sama mirip. Umar bin Khattab saat perang Khaybar, beliau dapat kebun kurma yang luas, sangat luas. Bahkan beliau mengatakan tidak pernah mendapatkan suatu harta yang lebih berharga dibandingkan dengan kebun-kebun kurma di Khaybar tersebut. Entah karena luasnya, bahkan ada yang bilang wallahu a'lam kebenarannya sampai 100 petak. Ya, wallahu a'lam luasnya 100 bagian seperti apa saya nggak tahu. Yang jelas ini adalah harta yang paling berharga yang pernah beliau dapat. Udah kebunnya luas, full kurma, ya, dan kurma yang menghasilkan, bukan kurma-kurma yang nggak ada hasilnya. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta saran musyawarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kebanyakan misalkan, antum ada yang ngasih Pak, atau misalkan dapat warisan dari orang tua kebun 1 hektar atau bahkan mungkin puluhan hektar, kemudian kepikiran seperti Umar, wah mana ada kita nih imannya masih sangat lemah, jauh dibandingkan beliau, ya, maka berusaha kita, apa yang bisa kita korbankan, apa saja yang mungkin itu masih tergolong ringan, belajar perlahan, sedikit demi sedikit, berharap banyak kepada Allah. Demikian, ya, jangan biasakan terus bakhil, karena Allah berfirman wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang dilindungi oleh Allah dari ketamakan dirinya, kebakhilan dirinya, mereka lah hakikatnya orang-orang yang beruntung. Makanya Umar pun nggak pengen dia nahan-nahan. Akhirnya datang kepada Nabi, musyawarah dengan Nabi, Nabi ini diapakan? Akhirnya Nabi menyarankan ini tanahnya diwakafkan, kebunnya, hasil kebunnya disedekahkan. Ya, sanggup bantu. Wah, jauh kita ya level kita dari iman Umar bin Khattab. Baik, jamaah sekalian, akhirnya beliau bagikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya yang kekurangan. Yang ketiga, kisahnya Abdullah bin Umar. Tatkala beliau ingat atau mendengar ayat ini, beliau memeriksa harta apa yang paling beliau sukai. Ternyata beliau ingat punya seorang budak wanita Romawi. Nah, kebayang, ya, punya budak wanita Romawi. Anda nggak tahu mukanya yang kayak gimana, ya. Tapi ini budak yang sangat beliau sukai. Nah, dinamai Murjana, ya, Murjana, bukan lapangan Murjani, ini Banjarbaru. Ya, Murjana. Nah, setelah beliau mendengar ayat tadi, beliau katakan apa? Hiya khudwatun li wajhillah. Mulai sekarang dia merdeka, ikhlas karena Allah, karena saya mengharapkan wajah Allah. Ya, dimerdekakannya. Demikian. Itulah contoh pengorbanan mereka tatkala mereka mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa memasuki surga sampai engkau bisa mengorbankan sebagian apa yang engkau cinta. Antum suka apa? Suka duit kan ya? Iya, pasti kita harus mengorbankan sebagian dari uang kita.
bahkan mungkin kesehatan kita, fisik kita, waktu kita. Jangan sampai hal-hal yang kita sukai tersebut dikuasai oleh ketamakan dan kekikiran kita. Ya, demikian ikhwah sekalian. Prinsipnya sederhana. Kan kita pernah dengar pula hadis Nabi SAW tentang apa? Sil'ah. Allah gambarkan surga itu bagaikan barang dagangannya Allah. Kalau kita mau beli dagangannya orang saja perlu pengorbanan, Pak. Kita perlu kerja nyari duit. Setelah punya duit yang kita simpan, akhirnya apa? Demi memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita korbankan. Padahal dapatnya yaitu saja dunia yang sementara. Ya, masa untuk yang abadi kita tidak mau mengorbankan yang lebih berharga dibandingkan uang yang telah kita korbankan untuk dunia tadi. Demikian. Ya meskipun kayak gitu kita gak bakal bisa beli surganya Allah. Ya. Maka ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, semua itu berdasarkan karunia dan rahmat Allah semata. Baik, yang berikutnya. Nah, kemudian ternyata tindakan seseorang yang gemar memberi kebaikan kepada orang lain dalam hadis ini ternyata apa? Menunjukkan bagian dari kesempurnaan iman. Jadi kalau kita sekali lagi punya standar, mau ngecek seberapa tinggi level keimanan kita, maka di antara caranya adalah seberapa kita senang untuk memberikan sesuatu yang kita senangi kepada orang lain. Demikian. Baik ikhwah sekalian. Makanya hadis tersebut menyebutkan Nabi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Anas bin Malik. Abu Hamzah ini julukannya Anas, julukan yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan Rasulullah itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman sampai dia menyukai untuk memberikan kepada saudaranya apa yang dia sukai. Jelas kira-kira jemaah. Ya, sampai dia senang saudaranya memperoleh sesuatu yang dia sukai. Ya, kalau misalkan Pak, sekarang nih misalkan ada yang bagi-bagi duit. Nah, kira-kira rebutan apa? Saling merelakan? Rebutan. Ya. Demikian. Tapi kalau apa? Para sahabat dahulu, masya Allah, orang yang bertakwa di antara mereka, ya, rebutannya pun ada, tapi rebutannya agar nantinya bisa dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak kita ya, rebutan dunia demi dunia. Waliyahzubillah. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Muslim ada hadis yang senada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang dia senang diselamatkan Allah dari neraka, wa yudkhalal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faltati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah dia didatangi ajalnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu syarat pertama. Siapa yang hendak selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga,
Yang pertama tadi apa syaratnya Pak? Meninggal dalam kondisi benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang berikutnya, syarat yang kedua, ya, wal yati ilan nas alladhi yuhibbu an yubta ilaihi, dan hendaklah dia memberikan kepada orang lain sesuatu yang dia sukai jika dia diberi. Jelas kira-kira Pak ya? Kalau dikasih duit senang tak Pak? Senang, kan gitu. Ya, maka apa? Hendaklah antum juga berusaha untuk bisa ngasih duit kepada orang lain. Demikian. Itu dua syarat bagi orang yang hendak Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wafat dalam kondisi membawa keimanan, dan juga dalam kehidupan dunia dia berusaha untuk memberikan kepada orang lain apa yang dia sukai untuk dia terima. Nah, makanya nggak heran dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Abu Hurairah pernah dapat pesan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibba lin-nasi ma tuhib li nafsik takun mu'mina. Ya, sukailah untuk orang lain apa yang engkau sukai bagi dirimu sendiri, niscaya engkau akan benar-benar menjadi seorang beriman. Nah, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam Muwatta Imam Malik, ada hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman, wajabat mahabbati lil muta'abbina fiyya, sudah wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku. Itu yang pertama, yang nukilkan sebagian saja ya. Jadi wajib sudah cintaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku. Yang kedua, wal mutajalisina biya, dan orang yang bermajelis, yang duduk-duduk pula karenaku. Jadi kalau kajian Masya Allah ya, duduknya karena Allah, sama-sama ngaji hadis Nabi, ayat Allah, maka apa? Maka sudah wajib cinta Allah akan Allah berikan kepada kita. Wal mutazawirina biya, yang ketiga, orang yang saling mengunjungi karenaku. Kadang kita gara-gara egonya kita ngerasa layak untuk dikunjungi, gak mau kunjungin orang. Padahal kalau kita misalkan punya kesalahan atau apa, kita jelas-jelas salah ya, atau misalkan dia yang salah, terus tetap kita kunjungi dia karena Allah, maka wajiblah cinta Allah agar Allah berikan kepada kita. Demikian ya. Jadi kadang yang bikin kita terhalang dari mengunjungi kawan apa? Entah rasa sombong atau merasa apa? Ngerasa kawan yang punya salah, dia dong yang harus apa? Datang ke mana? Atau mungkin kita salah tapi malu-malu ya, benar-benar salah ya, kemudian apa? Khawatir sehingga terhalang dari kebaikan. Padahal mestinya kalau dia lawan penyakit takutnya dia tadi, kecemasan was-was setan tadi, dia akan menjadi salah satu golongan yang akan memperoleh cintanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya apa? Wal mutabadilina biya, dan orang yang saling berkorban ya, saling memberi karenaku. Demikian ikhwan sekalian. Jadi kalau misalkan kita punya kawan ya, jangan nunggu lawannya ngasih, kita kasih dulu Pak. Sudah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala
Dan biasanya alhamdulillah kalau orang Indonesia keenakan gitu. Oh udah kasih balik lah gitu. Ya meskipun temponya lama, entah tunggu gajian dulu kan. Ala kulli hal, kita melakukannya bukan karena ingin balasan dia, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, telah wajib cintaku bagi siapa? Orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang bermajelis duduk-duduk juga karena aku, orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Jadi jangan kaget nih nanti kalau tiba-tiba ulun datang mampir ke rumah minta makan gitu. Enggak, ya enggak minta makan, main ya, berkunjung, demikian. Dan siapa lagi? Yang keempat, orang-orang yang saling berkorban. Namanya berkorban berarti sesuatu yang diberikan adalah hal yang disukainya. Kalau nggak kayak gitu ya bukan pengorbanan namanya, ya pembuangan. Ya, demikian. Kalau sudah nggak suka, dibuang, dioper pada orang lain karena nggak suka, ya kadang ada niatan udah nggak berguna untuk kita, ya cenderung apa? Ya seperti menyingkirkan sesuatu yang tidak kita suka. Bukan itu maksudnya. Demikian. Meskipun mungkin ya itu masih ada harganya. Ya, contoh pakaian yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, mungkin dijual, ada yang mau beli tapi jarang kan gitu. Saking banyaknya pakaian sekarang. Ya. Sampai tukang jahit pun ngobrol. Baik ikhwah sekalian, ya. Jadi yang berkorban atau saling berkorban karena Allah, mereka lah orang-orang yang wajib memperoleh cinta dari Allah. Baik ikhwah sekalian, dan di antara yang harus kita ingatkan ya, Muslim itu saling sayang. Muslim itu saling sayang. Sebagaimana antum tahu dalam surat Muhammad di akhirnya Allah berfirman apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum. Nabi Muhammad itu rasulnya Allah, utusannya Allah, dan orang-orang yang bersama beliau ya itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini sikapnya tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, pendirian mereka tegas, jelas, berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, gak seperti orang-orang sekarang yang nyamain semua agama. Tapi ruhamau bainahum, Allah sebutkan orang-orang yang beriman bersama Nabi itu saling sayang antara mereka. Meskipun mamanya beda, meskipun bapaknya berbeda. Bahkan kalau antum ingat dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah sebutkan apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan para sahabat Ansor yang memang menempati kota Madinah sebelum sahabat Muhajirin, Allah sebut mereka ini orang-orang yang mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan bukan cuma Allah akui bahwasanya mereka itu senang dengan sahabat Muhajirin ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa saja yang diberikan Allah atau diberikan Rasul kepada kaum Muhajirin, ya, mereka para sahabat Ansor ini sama sekali tidak ada pikiran saya ada perlu dengan itu. Gak kayak kita, ya. Kalau lihat orang lain dapat rezeki itu kayaknya pengen ikut-ikutan ngitung hartanya dia juga. Pengen ikut campur urusan apa yang diperoleh orang lain. Gergetan hatinya kalau lihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Ini contoh dari para sahabat ini. Meskipun kaum Ansor itu orang-orang yang mau kampung halamannya, negerinya dibagi, bahkan hartanya pun dibagi dengan saudara-saudara Muhajirin, diberikan cuma-cuma kepada mereka. Gak ada rasa iri, bahkan rasa hajat sedikit pun gak ada, ya, terhadap apa yang Allah berikan bagi kaum Muhajirin. Cintanya luar biasa mereka, hatinya itu bersihnya luar biasa dari rasa dengki, rasa iri, rasa benci,
kalau mukmin yang lain dapat kebaikan. Ya. Bahkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka itu sengaja mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin meskipun mereka dalam kondisi kesulitan. Masya Allah, itulah level keimanan mereka. Ini yang harus kita ditiru. Kita belajar dari mereka, kita punya ilmunya dari mereka, kita berusaha seperti itu. Ya, kalau ada gorengan, kawannya kelihatan lapar, ya, didahulukan. Nah, demikian, ya. Jangan egois, ya. Kita tawarkan ke kawan kita, ya. Kok kayaknya diem aja, malu-malu kah, gimana? Tawarkan. Kalau emang nggak mau ya gimana lagi? Nggak usah disuapin. Ya. Kalau mau suapin ternyata mau ya nggak apa-apa. Baik ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di dalam hadis tadi kita paham ya bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Dan ini saja yang terakhir ya. Okay. Udah cukup insyaallah, udah jam 9 lebih. Jadi di dalam hadis tadi ada isyarat bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Dari mana Ustaz? Dari apa yang kita pahami bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Kalau tidak beriman berarti ayo kafir Pak. Berarti kalau ada orang ya dalam hatinya ini masih nggak senang kalau masih kepada saudaranya, apakah dia kafir? Nah, pelit namanya. Tapi kata Nabi nggak beriman. Ayo, apakah dia langsung divonis kafir? Tidak. Ya, makanya ini isyarat bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Dan kata para ulama di sini, ya, yang dimaksudkan Nabi bukan pokok alias bukan dasar keimanan. Makanya masih ingat hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina kemudian dia orang yang beriman. Alias apa? Saat itu dia kehilangan imannya yang sempurna, tinggal pokok alias dasar imannya saja. Ya. Demikian. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Demikian pula kalau ada orang mencuri, muslim kok mencuri, ya, tatkala dia sedang mencuri itu tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Maksudnya apa? Iman yang sempurna, alias dia memang muslim, tapi apa? Imannya lemah, imannya tinggal pokoknya saja, masih muslim, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada maling, tolong jangan dihakimi dibunuh, ya dikeroyok sampai meninggal, jangan. Ya, kecuali dia nyerang antum. Maling sudah bawa golok di belakang. Ya. Mau baca antum ya gimana? Kan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjawab pertanyaan yang senada dengan ini kan? Dan itu sudah kita bahas ya. Sudah belum? Ada yang nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang hendak mengambil hartaku? Jangan kasih. Kalau dia berusaha untuk menyerangku, ya lawan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalau misalkan dia membunuhku? Engkau syahid. Bagaimana kalau misalkan saya bunuh dia? Dia masuk neraka." Ya. Makanya kalau kita dibegal, dirampok, ya, kemudian membela diri, nggak masalah, ya, paling dipermasalahkan dalam hukum aja nanti. Ya, belum negara, ya, kayak gitu ya, Allahu a'lam. Kalau ada kawan yang polisi bisa nanya. Baik ya kawan sekalian. Jadi itu salah satu pengecualian Pak ya, salah satu pengecualian karena ada ya al-qatil wal maqtul finnar kan gitu. Ya, kalau muslim yang satu
ya membunuh muslim yang lain, maka duanya di neraka. Kecuali kondisinya kayak tadi, misalkan dia maling bawa senjata nyerang, ya, maka kita boleh membela diri meskipun akhirnya nggak sengaja untuk membunuhnya. Ya, kalau kita meninggal mati syahid, masya Allah. Ya, kalau misalkan dia yang ternyata meninggal, ya, dia diancam masuk neraka. Jadi ada ya iman yang levelnya terendah, pokok keimanannya saja, dan juga ada yang lebih tinggi, iman yang sempurna. Dan ini pun dibagi dua oleh para ulama, ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang lebih tinggi yang mana? Yang mustahab tentunya, yang lebih sempurna dibandingkan dengan keimanan yang terwujud di dalamnya hal-hal wajib saja, alias wajib melaksanakan perintah dan wajib meninggalkan larangan. Berarti hadis tadi yang mana? Berbicara tentang kesempurnaan iman. Berarti apa? Kalau misalkan kita hendak terjemahkan dengan lebih jelas, tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman dengan iman yang sempurna selama dia belum bisa mencintai kebaikan bagi saudaranya apa yang dia cinta. Demikian. Udah sampai situ dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan kan? Tidak ada ya, insyaallah ya. Baik, kok dari tadi ada yang udah mual. Iya, alhamdulillah ya, cuacanya dingin ya, belum lagi kerja seharian sudah melelahkan. Alhamdulillah masih betah sampai jam 9:30. Nanti pulang guring nyaman insyaallah. Baik, kita cukupkan ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.